Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Maekawati, peserta PBG dalam Jabatan Teknik Kimia Universitas Negeri Medan tahun 2021. Hari ini pada tanggal 18 Oktober tahun 2021, di hari Senin, saya melaksanakan ujian kinerja. Dengan ini adalah kartu peserta ujian saya. Hari ini saya melaksanakan ujian kinerja dengan topiknya adalah analisis kesadaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 kita bertemu kembali di mata pelajaran AKT bersama dengan Bu Irna. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis kimia air, yaitu mengenai analisis kesadaran air. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Selesai. Iya, terima kasih. Nah, untuk kehadiran, silahkan mengisi kehadiran. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan mengisi kehadiran melalui Google Form yang Bu Irna sudah share linknya ada di grup WA. Ya, satu sudah masuk. 13 orang sudah mengisi presensi, yang lain Bu Irna tunggu segera. Ya, berarti semuanya hadir ya. Sekarang kita lanjut. Nah, hari ini di hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 kita akan belajar mengenai analisis kesadaran air. Dengan kompetensi inti yang dicapai ada pada KI 3 dan KI 4. Dengan kompetensi dasarnya ada di 3.4 dan 4.4, yaitu kita menerapkan analisis bahan alam atau produk industri secara kimia. Di 4.4 yaitu melaksanakan analisis parameter bahan alam atau produk industri secara kimia. Dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah bahwa nanti kalian mampu menjelaskan mengenai apa itu kesadaran air, paham mengenai prinsip pengujian kesadaran air, mampu melaksanakan prosedur pengujian kesadaran air, mampu menghitung hasil pengujian sampel air terhadap kesadaran air, serta melakukan konfirmasi atau membandingkan hasil uji sampel air yang diuji terhadap standar mutu yang ditetapkan. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah, jadi nanti setelah mencermati modul, mengisi lembar kerja, kita dapat atau peserta didik dapat menjelaskan mengenai kesadaran air, paham prinsip pengujian kesadaran air, mampu melaksanakan prosedur pengujian kesadaran air, kemudian kalian mampu mengembangkan perilaku teliti, jujur, cermat, disiplin, tanggung jawab, setelah melakukan kegiatan pengujian kesadaran air. Nah, sehingga apa sih sebenarnya atau mengapa kita itu perlu belajar mengenai kesadaran air? Ada yang bisa menjawab? Coba Afita, jadi mengapa kita perlu belajar mengenai kesadaran air? Untuk mengetahui kualitas air yang kita konsumsi. Ya, salah satunya adalah untuk mengetahui kualitas air yang kita konsumsi. Karena kalau kesadaran air tinggi, itu kemudian kita konsumsi, maka dia bisa bermasalah bagi kesehatan kita. Kira-kira menyebabkan apa ya kalau kadar air tinggi kemudian kita konsumsi? Kalau air mempunyai kesadaran tinggi, jika kita konsumsi berbahaya bagi kesehatan, Mem. Ya, berbahaya. Dia bisa menyebabkan batu ginjal. Kemudian
Ketika air dengan sadah tinggi kemudian kita gunakan untuk air proses di industri, ini juga berbahaya, bisa meninggalkan atau menyebabkan kerak pada mesin industri. Sehingga perlu bagi kita untuk mempelajari mengenai kesadahan air. Perlu bagi kita untuk menguji berapa sadah air yang kita gunakan. Nah, coba pernah melihat panci di rumah yang seperti ini, kemudian panci ini setelah kita merebus air, dia meninggalkan kerak putih di panci, kira-kira kenapa itu ya? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ya, panci di tempat saya pada saat merebus air biasanya meninggalkan kerak putih seperti itu. Hal ini disebabkan karena airnya mengandung kapur. Bisa terjadi ketika air yang kita gunakan atau air yang kita rebus itu dia mengandung sadah. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya atau mengandung kapur. Nah, ini kapurnya ini biasanya dia mengandung logam apa ya kalau kapur itu? Adanya ion Ca. Iya, adanya ion Ca atau kalsium. Kira-kira kalau seperti yang kita jelaskan tadi di awal, kalau pada panci saja dia mengendap seperti ini, kalau misalkan dengan air sadah tinggi kita minum, kemudian masuk dalam tubuh, kira-kira efeknya bagaimana? Padahal kalau di panci saja, dia menimbulkan kerak putih. Sebagai batu ginjal. Iya, ini bisa menyebabkan batu ginjal. Nah, begitu juga ketika kita gunakan air sadah itu untuk di industri. Itu bisa menyebabkan kerak di mesin industri, jadi misalkan di boilernya, kemudian di kettlenya, sehingga dengan kesadahan yang tinggi itu bisa merusak mesin industri. Nah, sekarang kita lihat ini resum dari dampak kesadahan tinggi yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu bagi kesehatan dia bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan batu ginjal, kemudian bagi lingkungan dan industri. Kalau kita menggunakan ini di rumah, jadi salah satu indikatornya adalah bahwa air dengan kesadahan tinggi itu dia tidak menghasilkan busa ketika ditambah dengan sabun. Kemudian kalau ini di panci tadi ketika merebus air dia menimbulkan atau menyebabkan kerak, atau di mesin industri dia juga menyebabkan kerak pada perkakas industri. Nah, sekarang pertanyaan Bu Irna, kesadahan itu apa? Kesadahan merupakan petunjuk kemampuan air untuk membentuk busa apabila dicampur dengan sabun. Iya. Jadi kesadahan air ini disebabkan oleh ion-ion kalsium dan magnesium. Jadi kesadahan ini juga merupakan petunjuk kemampuan air untuk membentuk busa apabila dicampur dengan sabun. Ketika air itu memiliki kesadahan yang rendah, air dapat membentuk busa, tetapi apabila sadahnya tinggi, maka air tidak bisa membentuk busa ketika dicampur dengan sabun. Nah, kesadahan ini ada dua macam, yaitu ada kesadahan sementara dan ada kesadahan tetap. Cara menghilangkan kesadahan. Kesadahan sementara ini dapat kita hilangkan dengan cara pemanasan atau penambahan CaOH 2 kali. Jadi kalau kita merebus air di rumah untuk air minum, itu sudah merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesadahan dalam air. Karena dengan perebusan itu CO2-nya dia menguap, kemudian kapurnya dia mengendap tertinggal di panci atau sebagai kerak itu tadi. Kemudian kalau kesadahan tetap, ini dapat dihilangkan dengan penambahan zat kimia. Bisa berupa senyawa karbonat yang larut dalam air, atau kita menyebutnya adalah Na2CO3. Metode penetapan. Metode penetapan kesadahan air kita mengacu pada SNI dengan nomor 066989-12 tahun 2004 dengan metode penetapan kesadahan tetap, kesadahan sementara maupun kesadahan totalnya dilakukan dengan metode titrimetri atau kompleksometri dengan menggunakan Na2-eta standar sebagai titran. Prinsip penetapan kesadahan air secara titrimetri atau kompleksometri. Jadi kita punya Na2-EDTA
dia akan bereaksi dengan kation logam tertentu membentuk senyawa kompleks kelat yang larut. Nah, reaksi ini dia bisa terjadi pada pH 10. Ion-ion kalsium dan magnesium dalam sampel dia bereaksi dengan indikator EBT membentuk larutan berwarna merah keunguan. Jika Na2-EDTA ditambahkan sebagai titran, maka ion kalsium dan magnesium dia akan membentuk senyawa kompleks. Melalui molekul indikator, ini akan terlepas kembali. Pada titik akhir titrasi, larutan akan berubah warna dari merah keunguan menjadi biru. Untuk perhitungan, kita bisa menghitung kesadahan total, kesadahan kadar kalsium dan kadar magnesium dengan rumusnya seperti ini. Jadi misal untuk kesadahan total, perhitungan yang kita gunakan adalah 1000 per volume sampel dikalikan VEDTA kali molaritas EDTA kali 100. Nah, dari sini kita akan mendapatkan satuannya adalah miligram per liter atau ppm. Nah, coba sekarang kita membahas latihan soal. Di sini ada latihan soal bahwa pada analisa kesadahan air digunakan sampel sebanyak 50 mili. Kemudian diuji dengan indikator PP, ternyata sampel tersebut tidak menunjukkan perubahan warna. Apabila kesadahan air yang diizinkan untuk air minum dari Dinas Kesehatan adalah 500 ppm, kita tentukan apakah sampel ini dia layak digunakan untuk air minum atau tidak. Nah, jadi kita tentukan dulu atau kita hitung dulu di sini, yaitu ada konsentrasi CaCl2 yang dibuat. Untuk normalitas CaCl2 diperoleh dari mana? Gram per BE dikali 1000 rumah, Mem. Ya, gram per BE dikali 1000 per V, yaitu dari 0,740 dibagi 68,5, kemudian dikali 1000 per 100, kita peroleh 0,04 N. Nah, dari sini, ini rumus apa, Selviana? NVCaCl2 sama dengan NV Na2-EDTA. Ini rumus untuk normalitas Na2-EDTA, Mem. Iya, untuk standarisasi Na2-EDTA, kita mencari normalitas Na2-EDTA. Nah, dari sini kita masuk rumus. Selviana, coba. Ini rumusnya untuk mencari kesadahan total miligram per liter CaCO3-nya sama dengan? Ya, terus? Sama dengan 1000 per volume sampel dikali volume EDTA dikali molar EDTA dikali 100, Mem. Iya, betul. Dari perhitungan ini kita masukkan data pengamatan yang tadi sehingga diperoleh miligram per liter CaCO3-nya sama dengan 320 miligram per liter. Bu Irna minta coba Caila. Caila, kalau diperoleh kadarnya 320 miligram per liter, padahal standar baku mutu yang ditetapkan maksimal adalah 500. Berarti kesimpulan sampel airnya bagaimana? Masih layak digunakan atau tidak? Masih, Mem, karena tadi kan dapatnya 320, sedangkan Ya, mutu yang ditetapkan adalah 500. Jadi ya. masih layak digunakan. Iya, betul. Karena standar yang digunakan maksimum 500, kemudian kita memperoleh dari hasil perhitungan 320, sehingga kesimpulannya sampel air masih layak untuk digunakan. Nah, untuk prosedur, mari kita lihat, mari kita perhatikan video tutorial berikut. Mengecek 10 ml larutan CaCl2 0,02 N, masukkan ke dalam air lumayan. Memitek 2 ml larutan buffer pH 10, masukkan ke dalam air lumayan. Menambahkan 10
indikator EBT, titrasi dengan larutan Na2-EDTA sampai mencapai TAT. Dengan warna TAT dari merah keunguan berubah menjadi biru. Catat volume Na2-EDTA yang diperlukan, lakukan titrasi duplo. Penentuan kesadaran air total. Memipet 100 ml sampel air yang akan dianalisa. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Memipet 2 ml larutan buffer pH 10. Masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sama. Menambahkan 10 tetes indikator EBT. Titrasi dengan larutan Na2-EDTA sampai mencapai TAT. Dengan warna TAT-nya dari merah keunguan berubah menjadi biru. Catat volume Na2-EDTA yang diperlukan. Lakukan titrasi duplo atau 2 kali. Kemudian hitung kesadaran total dengan rumus sebagai berikut. Bagaimana untuk prosedurnya tadi? Cukup jelas? Ya, sekarang coba kita bahas untuk prosedur yang tadi. Kita perhatikan kembali videonya. Nah, jadi ini untuk alat dan bahan. Larutan CaCl2 ini kita gunakan untuk standarisasi larutan Na2-EDTA, yaitu kita memipet CaCl2, kemudian menambahkan 2 ml larutan buffer pH 10. Ini kira-kira fungsinya untuk apa? Coba Bu Irna minta Leni, ya. Untuk prosedur tadi ditambahkan larutan buffer pH 10. Fungsinya kira-kira untuk apa, Mbak Leni? Agar pH larutan stabil 10. Iya, agar pH larutan stabil 10. Kemudian, kalau misalkan pH-nya nggak 10, atau pH-nya harus 10? Harus stabil 10, Mem. Harus stabil 10. Jadi kalau pH-nya itu tidak stabil 10, maka reaksi antara EBT atau indikator dengan logam dia tidak bisa berjalan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya mau bertanya, Mem. Ya, bagaimana Mbak Leni? Kalau air tidak berbusa dengan sabun, tetapi pada saat kita rebus di panci meninggalkan kerak putih, apakah air tersebut layak diminum? Iya. Kalau misalkan ada pertanyaan bagus dari Mbak Avita, dengan sabun dia tidak berbusa, kemudian dia meninggalkan kerak putih pada panci, kira-kira airnya layak dikonsumsi atau tidak? Tadi ada pertanyaan dari Mbak Avita, kalau misal airnya dengan sabun tidak berbusa, kemudian di panci meninggalkan kerak, kira-kira dari situ air itu layak untuk dikonsumsi atau tidak? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pastikan layak atau tidaknya air untuk diminum, harus melakukan pengujian terlebih dahulu terkait dengan kesadarannya. Iya, betul. Jadi seperti yang dijawab Mbak Naila, jadi ketika sudah ada tanda-tanda ya, ketika air ditambahkan sabun tidak berbusa, meninggalkan kerak putih di panci, apakah layak atau tidak, maka harus dilakukan pengujian terhadap kesadarannya. Setelah ditambahkan buffer pH 10, kemudian tambahkan indikator EBT. Nah, dari sini warna TAT-nya adalah dari merah keunguan menjadi biru. Kita lihat perubahan warnanya, birunya seperti ini.
Nah, kemudian untuk standar acuan yang kita gunakan yaitu sesuai dengan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 bahwa untuk kesadahan kalsium karbonat atau CaCO3 yaitu standar baku mutunya kadar maksimumnya adalah 500 mg per liter. Bu Irna akan membagi kelompok. Kita akan melakukan diskusi dengan LKPD yang sudah Bu Irna share. Kelompoknya akan Bu Irna bagi, yaitu Marinta dengan Naila, Leni dengan Avita. LKPD-nya silahkan dibuka. Nah, sekarang kita melakukan praktikum sederhana atau penyelidikan sederhana mengenai air yang kalian gunakan di rumah. Sekarang kita persiapkan botol yang berisi air di rumah. Sudah dipersiapkan? Botol air? Sudah? Ya, silakan dipersiapkan botol air. Kemudian dipersiapkan juga sabun. Bisa menggunakan hand soap. Nah, sekarang kita melakukan penyelidikan. Coba air yang ada di rumah itu yang kalian gunakan, kita akan cek apakah dia mengandung kesadahannya tinggi atau rendah. Kita lakukan penyelidikan sederhana dengan menambahkan sabun. Mari kita tambahkan sabun. Sudah? Mari kita gojok sekarang. Kalau dari sampel air yang Bu Irna pakai, ternyata ketika ditambahkan dengan sabun dia menghasilkan busa. Berarti kesimpulannya airnya mengandung sadanya tinggi atau rendah? Iya, rendah. Coba Bu Irna ingin lihat Nelly. Iya, bagaimana Nelly? Coba dipresentasikan. Airnya ketika ditaruh airnya mengandung kadar yang rendah. Iya, betul. Coba yang lain. Linda. Banyak busanya. Iya, berarti kesimpulannya airnya mengandung sadah yang rendah. Iya, betul. Nah, sekarang silahkan itu diisikan data pengamatannya di LKPD. Silahkan mulai melakukan diskusi kelompok melalui WA Group. Bu Irna akan pantau melalui WA Grupnya. Bu Irna akan lihat aktivitas di WA Grupnya. Silahkan mulai berdiskusi sekarang. Ya, ini Mbak Avita sudah memulai menyapa rekan kelompoknya. Ya, ini kalau Bu Irna lihat sudah mulai berdiskusi. Sudah bagus diskusinya melalui WA Group. Ya, ini diskusinya sudah cukup bagus melalui WA Group. Apakah sudah selesai? Sudah, Mem. Sudah. Sekarang mari kita presentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau presentasi? Saya, Mem. Ya, Mbak Mila. Kemudian 2 orang lagi siapa? Mbak Yovanka sama Mbak Naila. Oke. Apakah terlihat di layar? Sudah terlihat? Iya. Sekarang Mbak Mila, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama dimulai dari kita praktikum sederhana melakukan penyelidikan air di rumah. Ayo Mbak Mila. Air setelah ditambahkan sabun. Iya. Air yang berbeda. Air Kondisi kandung air. Iya. Sampel air setelah ditambahkan sabun itu ada rendah. Iya. Jadi air di tempat Mbak Mila dia berbusa setelah ditambahkan sabun, kesimpulannya airnya dengan sadar rendah. Kemudian Ketika kita merebus air di panci, terkadang pada panci terdapat endapan kulit terutama untuk air yang terjadi di daerah perkebunan kapur atau daerah dekapur. Menurut saya,
Hal ini terjadi karena air yang memenuhi kandungan kapur meninggalkan residui kapur ketika kita merebus hingga mendidih. Residui ini mengendap di dasar panci. Pipa lapisan tipis berwarna putih. Ya, terus nomor 2. Pada air hangat dan NP. Iya, yaitu kesadaran air disebabkan oleh ion Ca dan Mg. Betul. Yang lain. Sekarang lanjut, Mbak Yovanka. Garam yang dapat menyebabkan kesadaran sementara adalah bikarbonat. Ya, betul, bikarbonat. Kemudian nomor 4. Garam yang menyebabkan kesadaran tetap adalah bikarbonat. Kesadaran tetap loh ini. Kalau kesadaran sementara disebabkan oleh bikarbonat, tapi kalau kesadaran tetap disebabkan oleh apa? Sulfat, betul. Apalagi? Klorida, betul. Satu lagi. Nitrat. Iya, betul. Kemudian nomor 5. Kesadaran yang dapat dihilangkan dengan cara pemanasan seperti pada gambar adalah kesadaran sementara atau temporary hardness. Iya, betul. Jadi yang bisa dihilangkan seperti ini adalah kesadaran sementaranya. Kemudian nomor 6, metodenya menggunakan metode titrimetri, betul. Sekarang nomor 7. Nah, di sini ada reaksi. Berdasarkan reaksi ini, prinsip penetapannya bagaimana? Garam dinatrium etilen diamina tetraasetat atau EDTA akan bereaksi dengan cation tertentu sehingga membentuk senyawa kompleks yang larut. Pada pH 10 plus 0,1 ion kalsium dan magnesium dalam contoh uji akan bereaksi dengan indikator erythrom black atau EBT dan akan membentuk larutan berwarna merah keunguan. Jika Na2-EDTA ditambahkan sebagai titran, maka ion-ion kalsium dan magnesium akan membentuk senyawa kompleks. Molekul indikator terlepas kembali dan pada titrasi akhir, titik akhir titrasi larutan akan berubah warna menjadi dari merah keunguan menjadi biru. Dari cara didapatkan kesadaran total Ca plus Mg. Ya, terima kasih. Nah, sekarang benar yang dikatakan Mbak Yovanka untuk prinsipnya. Sekarang kita lanjut di nomor 8, Mbak Naila. Kesadaran air dengan konsentrasi yang tinggi menyumbat saluran darah, menyebabkan batu ginjal. Iya, betul. Menyebabkan kerak pada panci. Iya. Membuat air tidak berbusa dengan sabun. Iya. Menyebabkan kerak pada kettle atau boiling feed. Iya. Menyumbat pipa dan keran. Iya, betul. Jadi itu adalah dampak kesadaran air dengan konsentrasi yang tinggi. Sekarang kita lanjut saja yang 9C. Urutannya apa untuk prosedurnya Mbak Naila berdasarkan video tadi? 6, 3, 2, 4, 1, 5. Iya, kita coba 6. Jadi kita mengambil sampel dulu. Kemudian nomor berapa? 3, menambahkan 2 ml larutan buffer pH 10. Kemudian 2 menambahkan 10 tetes indikator EBT. Lanjut 4. Ya, titrasi dengan EDTA. Terus 1 titrasi duplo. 5, betul. Benar yang disampaikan Mbak Naila untuk urutan prosedur langkahnya. Sekarang lanjut di nomor D. Nah, ini ada data tadi sesuai dengan videonya. Kemudian hasil kadar kesadarannya berapa Mbak Naila? Kesadaran total airnya, Mas? Iya. Langsung isinya saja. 160,06. 160,06. Yang lain, ada perbedaan hasil atau tidak?
163,779. Yuk sekarang kita bahas bahwa untuk kesadahan total konsentrasi molaritas Na2-EDTA-nya berapa, Mbak Naila? 0,0212. 0,0212. Mbak Avita sama ndak molaritasnya? 0,010635 karena saya di belakang komanya saya tulis semua, Mem. Oh iya, berarti ini cuma selisih pembulatan komanya. Iya. Nah, untuk hasilnya itu selisih pembulatan koma saja. Nah, kalau dari hasil itu, Mbak Naila, kadar yang ditetapkan adalah 500 ppm. Padahal tadi hasilnya adalah 160, sekian ppm. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana sampel airnya? Dikarenakan standar maksimal kesadaran air senilai 500 ppm, maka sampel air tersebut kesadaran airnya tidak tinggi, melainkan rendah, dan air ini layak untuk digunakan. Iya, betul. Jadi karena standarnya 500, hasilnya sekitar 160-an, maka air masih layak untuk digunakan. Jadi kesimpulan sementara dari hasil diskusinya apa? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Mem. Iya, Mbak Selviana, bagaimana kesimpulannya? Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa air yang mempunyai kesadaran tinggi dapat mengakibatkan banyak dampak buruk untuk lingkungan dan manusia. Sebaliknya dengan air yang memiliki kesadaran rendah. Jadi Mbak negatif. Ya, Mbak Naila. Berdasarkan data yang didapat, dapat dikatakan bahwa air yang mempunyai kesadaran tinggi dapat mengakibatkan banyak dampak buruk untuk lingkungan dan manusia. Sebaiknya air dengan kesadaran rendah yang minim dampak negatif. Hasil dari praktikum menunjukkan bahwa sampel air tersebut mempunyai kesadaran air yang rendah, di mana kadar kesadarannya hanya 160,06 dengan kadar maksimal menurut Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 adalah 500 ppm. Iya, boleh. Jadi memang benar seperti yang disampaikan bahwa dengan kesadaran air yang tinggi itu tidak layak untuk digunakan. Jadi sebaiknya kita menggunakan air dengan kesadaran yang rendah. Jadi kalau misalkan kesadarannya tadi ditetapkan kadar maksimumnya 500, ternyata hasil perhitungannya 160, berarti masih layak untuk digunakan. Ya, terima kasih sekali untuk Mbak Naila, Mbak Selviana. Untuk pengisian LKPD ini atau hasil diskusi materi, ya, masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Mem. Tidak. Nah, jadi untuk materi yang sudah kita bahas tadi mengenai kesadaran, yaitu ada kesadaran sementara, ada kesadaran tetap, kemudian prosedur pengujiannya menggunakan titrasi kompleksometri sesuai dengan SNI yang tadi, kemudian kita melaksanakan prosedur pengujiannya sesuai dengan prosedur pengujian SNI, sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwa air yang layak digunakan itu adalah air yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Kemudian air dengan kesadaran tinggi, dia bisa berbahaya bagi kesehatan, bisa berbahaya bagi lingkungan, bisa berbahaya bagi mesin-mesin industri karena menghasilkan kerak. Air dengan kesadaran yang tinggi ini tidak layak untuk digunakan atau sebaiknya tidak digunakan. Bu Irna akan memberikan kuis atau evaluasi. Silahkan disimak WA grupnya, Bu Irna akan membagikan link evaluasi di WA grupnya. Ya, Bu Irna sudah mengirimnya, silahkan dikerjakan, Bu Irna beri waktu 15 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Mem.
Ya, silahkan dikirim kalau sudah. Ya, Mbak Dwi Sarifatul Mila, orang pertama yang sudah selesai. Ya, terima kasih sudah mengerjakan evaluasi atau kuis. Itu nanti akan Bu Irna lihat hasilnya. Nah, kira-kira dari sini manfaat apa yang bisa kalian sampaikan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Manfaat dalam mempelajari materi kesadaran air hari ini adalah kita dapat mengerti atau menyelidiki air di rumah kita ini memiliki kesadaran air yang tinggi atau tidak. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain itu, kita dapat mengetahui bahayanya air yang tinggi bagi lingkungan, industri, Iya, terima kasih pendapatnya Mbak Puspita dan Mbak Avita. Nah, sebelum Bu Irna menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Irna akan memberikan kesimpulan bahwa 1. Kesadaran air yang tinggi itu tidak layak untuk digunakan karena berbahaya bagi kesehatan, bisa menyebabkan batu ginjal, bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kemudian bagi lingkungan, misalnya kita gunakan, ini bisa menyebabkan kerak pada pipa atau kran. Kalau air dengan sadar tinggi ini digunakan untuk industri, dia bisa menyebabkan kerak pada mesin industri untuk boiler maupun kettle. Nah, sehingga air dengan sadar tinggi ini tidak layak untuk digunakan. Kemudian, standar baku mutu untuk air pada kesadaran air ini adalah maksimum 500 mg per liter. Jadi kalau air dengan kadarnya lebih dari 500 mg per liter, maka air itu tidak layak digunakan. Tetapi ketika jumlahnya kurang dari 500 mg per liter, maka bisa dikatakan air itu masih layak untuk digunakan. Nah, untuk evaluasi yang sudah kalian gunakan tadi, Bu Irna akan lihat nilainya. Apabila nilainya kurang dari 75, maka Bu Irna akan memberikan remedial. Kemudian apabila nilainya sudah lebih dari KKM, maka Bu Irna akan memberikan pengayaan bagi kalian sebagai tambahan wawasan. Nah, untuk materi selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari analisis kimia air, yaitu terkait dengan analisis COD-nya, atau chemical oxygen demand. Silahkan dibaca materinya, silahkan dipelajari materinya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Tolong salah satu memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Bu Irna akhiri pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.